Ya, sahabat Bukioku, dimanapun berada, saat ini saya sudah bersama dengan pendiri dari Nenggala Taekwondo Indonesia, yaitu Ibu Caroline. Mari kita sapa bersama-sama. Ibu Caroline, saya panggilnya enaknya apa nih? Biasanya saya kalau ke teman-teman praktisi Taekwondo yang lain, Sabeng gitu ya. Bisa Ibu Caroline jelaskan? Oke, terima kasih Sensei dan tim untuk berkunjung ke Taekwondo Nenggala. Nah, ini saya jawab pertanyaan Sensei mengenai perbedaan Sabeng, Shaolin, dan Master ya. Oke. Nah, panggilan Sabeng itu sebenarnya ditujukan untuk ke pelatih. Shaolin itu ke pelatih senior. Sementara itu Master, Grandmaster itu ada tingkatannya. Dan kita harus sertifikasi lagi. Dan yang mengambil sertifikasi itu minimal ada 4 Kukiwon. Jadi yang di bawah dari 4 itu belum boleh. Karena tercatat secara internasional kita punya dan dicek, dan kalau memang layak mereka bisa ikut sertifikasi untuk grade masternya. Nah, itu kurang lebih kebetulan saya mengambil waktu itu 2018. Nah, saya sebulan di Korea dan itu langsung sertifikasi master. Ujian lulus baru boleh gelar title masternya. Nah, itu pun master kita ada grade-nya. Grade 3, grade 2, grade 1. Nah, grade 3 itu dan 4 dan 5. Nah, sementara grade 2 itu dan 6 dan 7. Grade 1 itu dan 8 dan 9. Tapi semuanya harus melalui proses ujian dulu. Ikut trainingnya, ikut seminarnya, sertifikasi, ujian lulus baru boleh. Itu sih saya rasa. Nah, kebetulan banyak pelatih-pelatih atau banyak yang pelaku taekwondo masih belum paham mengenai hal ini. Tapi intinya saya panggilnya Master Caroline dong ya? Karena untuk sertifikasi sudah ya. Caroline, ada yang ingin saya tanyakan, sejarah singkat taekwondo masuk ke Indonesia tuh kira-kira seperti apa ya? Terus mungkin Master Caroline juga bisa menjelaskan Nenggala Taekwondo Indonesia tuh berdirinya kapan, latar belakangnya seperti apa, dan mungkin kontribusinya untuk dunia taekwondo Indonesia. Silakan Master. Oke, untuk asal-usul taekwondo masuk ke Indonesia itu di awal tahun, kurang lebih tahun 72. Itu kurang lebih Sabeng almarhum Maurice Domingus yang dia menyebarkan di awal itu di Tanjung Priok. Jadi di Tanjung Priok itu memang dia mengembangkan atau melatih orang-orang di taekwondo itu di sana. Nah, pada tahun 74, karena memang di Indonesia itu lebih dikenal karate. Karate itu lebih familiar dan lebih famous daripada taekwondo, karena taekwondo kan baru masuk. Nah, dilatihlah praktisi dari karate. Kenapa? Karena untuk penyebaran lebih cepat dan untuk menyerap teknik taekwondo itu dilatih ke karate yang sudah black belt. Nah, untuk penyebarannya itu kurang lebih Kataido diberi nama Kataido. Ya, supaya melekat antara karate dan taekwondo. Jadi supaya masyarakat Indonesia bisa terima sih. Nah, pada saat tahun 75 itu berubah menjadi Intido. Nah, 75 di Intido, setelah itu berubah lama lagi menjadi taekwondo itu di tahun kurang lebih 76. Nah, pada saat 76 itu mulailah didatangkan pelatih-pelatih dari Korea untuk lebih memajukan taekwondo di Indonesia. Ya, mungkin itu sejarah dari sisi taekwondo. Nah, kalau untuk sejarah taekwondo Nenggala sendiri, taekwondo Nenggala itu berdiri pada tahun kurang lebih 8 Februari tahun 98. Nah, itu kita asal muasalnya dari privat door to door dulu, setelah itu berkembang dan banyak permintaan, kita melatih juga sekolah-sekolah, terus kita juga melatih anak-anak sekolah autis terutama, itu kita ada di Serpong. Oh iya, Master Caroline, apakah orang awam itu bisa mudah mengikuti materi-materi taekwondo dari awal, dan apakah taekwondo itu mudah diikuti dari semua kalangan gitu ya? Mungkin nanti kita Master Caroline mencontohkan peragaannya gitu ya, bisa ya? Bisa. Kira-kira seperti apa penjelasannya, Master Caroline? Oke, taekwondo itu bisa diikuti segala kalangan nggak atau segala usia? Ya, sejauh ini sih Nenggala punya siswa umur 3,5 tahun. Udah 3 tahun? Udah dari 3,5 tahun sampai 70 tahun kita ada. Wow, 70 tahun guys, 70 tahun guys. Latihan.
Jadi tapi penanganannya juga harus beda. Treatmentnya, programnya, jadi nggak bisa tuh. Ya, kita punya ada programnya, misalnya khusus balita, mereka harus fun dulu. Mereka banyak yang main fun and play lah. Jadi pada saat mereka sudah enjoy, baru masuk ke materi. Nah, materi mereka nggak banyak kalau yang khusus balita. Kenapa? Karena mereka masih energik, tapi cara penangkapannya kan agak sedikit lama gitu loh. Jadi makanya setiap pertemuan kita nggak kasih materi banyak. Beda halnya yang usia sudah 30 tahun ke atas. Mungkin secara knowledge atau secara daya tangkap cepat. Tapi secara otot kita nggak pulang, fisik, nafas kita nggak bisa bohongin. Jadi programnya pun agak kita customize untuk berbagai usia. Jadi makanya untuk kelas pun kita bedain. Jadi nggak bisa tuh kelas balita kita campur dengan yang kelas belasan tahun. Atau belasan tahun yang 17-an kita campur dengan yang 40-an. Yang ada umur 40 tahun ke atas bisa pingsan. Karena memang secara stamina mereka nggak bisa ngikutin. Tapi kalau misalnya dibilang bisa nggak dalam jangka waktu berapa bulan ke depan melakukan hal yang sama, bisa. Tapi memang progresnya berbeda-beda. Jadi mungkin si balita mungkin butuh waktu lama, tapi secara fisik mereka oke. Yang teenager yang 17 tahun ke atas ini usia bagus untuk latihan. Tapi yang memang untuk memulai sebenarnya umur 5 tahun ke atas. Jadi untuk start awal yang bagus itu sebenarnya 5 tahun. Nah, pada saat umur yang mungkin 40-30 ke atas itu mungkin agak lama prosesnya, tapi dia lebih kecapnya atau lebih menangkapnya lebih cepat. Nah, jadi untuk penyeragaman teknik mungkin butuh waktu yang berbeda-beda, tapi pada dasarnya mereka bisa melakukan hal yang sama. Tapi ada beberapa teknik yang mungkin kita customize untuk yang usia yang sudah lebih lanjut. Karena di taekwondo ini kan memang ada gerakan teknik kaki yang putar sana, terbang sana, teknik sulit lah ya. Ya, teknik high teknik lah ya. Nah, itu kita tidak sarankan. Kecuali dengan kondisi fisik dan tubuh yang benar-benar prima. Tapi dengan kondisi yang udah 40 tahun ke atas, jarang yang berani ngelakuin. Jadi memang yang kita latih mereka untuk basicnya sama dari sisi power dan speed. Nah, itu biasanya. Dan biasanya kalau usia yang 40 tahun ke atas itu mereka jauh lebih kaku. Nah, kita latih di flexibility-nya sama di refleks. Refleks yang usia 40 atau 30 tahun ke atas itu jauh lebih lambat daripada yang belasan. Anak-anak kan refleksnya jauh lebih cepat tuh. Nah, kita lebih banyak latih ke sana. Jadi programnya memang kita agak kita bedakan sih. Jadi memang program usia segini sampai segini kita pisahin. Balita beda, teenager beda, kurikulum atlet juga beda. Jadi untuk yang usia mungkin di awal-awal kita tanya mau latihan untuk apa. Kalau memang mereka orang tuanya fokus di atlet ya kita masuk di kelas atlet. Jadi untuk dari sisi ini kita akan membilang jauh lebih keras lagi ketimbang dengan apa namanya kelas yang biasa. Nah, Master Caroline, setahu saya di taekwondo itu 75% gerakannya kaki ya, semuanya ya. Apakah semuanya harus bisa split? Kira-kira pertanyaan seperti itu, Master Caroline. Oke, untuk wajib split atau enggak ya? Pertanyaannya ya. Jadi di taekwondo memang 75% itu gerakan kita tuh di kaki. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka, mereka memang kita latih basic itu di split dulu. Nah, tapi nanti pada saat perkembangan atau memang mereka ada kelainan tulang atau memang ada sesuatu postur yang memang genetiknya tidak bisa dipaksakan, itu bukan berarti kita paksa harus wajib juga, karena kita mengikuti mereka punya kondisi badan lah ya. Tapi kalau di kondisi mereka tidak ada sesuatu hal yang memang kendala, nah itu mereka wajib. Dan kita latih memang bertahap. Jadi nggak langsung sabuk putih langsung harus lurus, enggak. Jadi memang dalam latihan kita latih di awal sampai memang benar-benar bisa lurus. Nah, prosesnya bukan hanya langsung mereka split itu bisa dilakukan setelah mereka stretching.
Jadi kalau otot itu kita nggak bisa langsung paksa tuh. Lupa gitu. Banyak yang cedera, bahkan banyak yang ligamennya putus atau ototnya hamstringnya cedera itu gara-gara mungkin tidak melalui proses pemanasan terlebih dahulu. Pada saat kita bisa lurus misal atau bisa melakukan split dengan maksimal, karena kita melakukan pemanasan itu benar-benar stretching otot sudah proper ya. Jadi memang tahap-tahap pemanasan itu sangat penting di awal. Jadi bukan berarti ini terlalu lama pemanasan. Nah banyak orang atau orang tua yang tidak tahu mengeluh nih, kok kesannya pemanasannya lama ya. Padahal itu pemanasan intinya. Kenapa? Pada saat kita masuk di inti latihan, kalau pemanasannya tidak proper atau tidak benar, ini anak bisa cedera. Nah, cederanya bukan jangka waktu sesaat loh, bisa lama. Nah itu bahaya lagi buat anak-anak. Dan yang rugi sebenarnya si anak pribadi dan si orang tuanya, terutama orang tuanya yang tidak tahu knowledge tentang hal ini. Nah ini pada saat mereka sudah cedera itu bisa bertahun nantinya. Mungkin untuk long term itu bahaya sekali. Nah jadi pemanasan memang kenapa sangat penting supaya itu pada saat masuk ke inti materi latihan mereka nggak cedera. Itu sih. Jadi kalau dibilang semua bisa split harus bisa ya, tapi tidak semua wajib dengan kondisi kelainan kondisi tubuhnya. Tapi kalau misalnya bisa nggak ya umur 20, 30, 40 bahkan 50 tahun bisa split? Jawabannya bisa, tapi mungkin butuh waktu lebih lama. Jadi mungkin misalnya gini, kalau anak di bawah 10 tahun split itu latihan kurang lebih 3 bulan, bisa pasti lurus gitu loh. Tapi kalau umur yang 30 tahun ke atas, kita paksain 3 bulan harus lurus, nggak akan bisa. Tulang tua ya. Jadi tulang itu atau umur atau usia nggak bisa dibohongin ya. Jadi mau nggak mau ya memang bertahap, tapi bisa nggak? Bisa. Bukan kata nggak bisa. Nah tapi tergantung lagi dari kemauan si orangnya. Motivasinya sejauh mana. Pada saat misalnya kalau dia merasa, karena yang membuat tua ini kan pikiran. Jadi saya udah tua nih gitu. Nah lantas saya patah tulang. Nah kalau sudah dengan kondisi negatif seperti itu, sudah pasti dia akan kejadian. Tapi dengan misalnya semangat, tapi dengan latihan yang konsisten dan continue ya, bukan berarti semangat langsung split. Nah itu bisa cedera juga karena otot yang udah 30 tahun ke atas udah pasti keras dibanding yang belasan atau di bawah 10 tahun gitu loh. Dan pada saat mereka cedera itu pulihnya jauh lebih lama. Jadi makanya kita untuk men-treat kelas-kelas yang dewasa atau yang kelas 30 tahun ke atas itu jauh lebih hati-hati. Jadi pelatih yang kita tempatkan atau pelatih yang melatih pun juga harus tahu penanganannya. Karena pada saat mereka cedera pun itu nggak langsung instan bisa pulih, kecuali anak-anak yang 10 tahun ke bawah, mereka cedera, besok mereka udah bisa lari. Nah, sementara yang 30 tahun ke atas pada saat cedera, otot mereka agak lambat. Jadi, kalau dibilang bisa dengan catatan itu, dengan kondisi mereka latihan rutin dan ada motivasi. Nah, Master Caroline, pertanyaan terakhir nih. Sebenarnya apa sih karakteristik utama dari seni bela diri taekwondo itu sendiri? Dan mungkin apakah gerakan atau tekniknya itu bisa diaplikasikan ke situasi yang sebenarnya? Mungkin saat kita di jalanan ada situasi-situasi tidak terduga gitu ya, kita diserang atau kita ditodong atau kita menghadapi street fight, itu kira-kira bisa diaplikasikan nggak ya? Oke, untuk karakteristik taekwondo yang utama itu kita memang di taekwondo itu 75% kita 70-75% kita banyak di kaki. Jadi kenapa yang tadi split itu penting, salah satunya untuk diaplikasikan ke tendangan. Jadi pada saat tendangannya kurang tinggi berarti splitnya agak bermasalah gitu. Jadi kalau memang mau tendangan tinggi terus lentur dan lain-lain memang harus dilatih dengan split dulu. Nah untuk tendangan ini kita banyak tendangan yang bervariasi. Jadi baik itu tendangan membutar, terus tendangan jumping ya, mungkin dari sini bisa lewat berapa meter, itu kita ada di taekwondo. Terus dan kita nanti bisa praktekin. Untuk antara hubungan taekwondo dengan self defense atau aplikasi di jalan ya, saya rasa sangat bisa. Kenapa? Taekwondo ini kan pengertiannya tai kaki, kuon tangan, dan do cara. Jadi taekwondo itu sendiri artinya cara menggunakan kaki dan tangan dengan menggunakan teknik.
taekwondo dengan menggunakan teknik. Nah, jadi pada saat di jalanan kan kita nggak bawa apa-apa kan, maksudnya kita nggak bawa senjata, nggak bawa tanpa persiapan. Nah, apa yang ada di badan kita yang bisa kita pakai, tangan dan kaki. Nah, untuk kecepatan atau jangkauan itu pasti lebih cepat kaki dan apa untuk jangkauan ya. Jangkauan kaki itu jauh lebih jauh daripada tangan. Nah, jadi teknik taekwondo juga tidak hanya kaki, kita ada 25%-nya di tangan. Jadi untuk pengimplikasinya kita bisa langsung di jalanan kalau ada apa-apa. Nah guys, kita akan lihat peragaan pertama dari Taekwondo Nenggala tentang teknik-teknik dasar Taekwondo supaya kita semua bisa lebih memahami dan bagi yang berminat bisa ikut Taekwondo juga. Saksikan guys. Itu segi jadi. Untuk kiri. Ada. Gol. Set. Back. All goal kiri. Ada. Gol. Set. Back. Bagian kiri. Ada. Gol. Set. Back. Sambil kiri. Ada. Gol. Set. Back. Taruh. Jangan di sini. Untuk archery. Untuk archery. Selesai. Satu lagi nih Mas Vincent, kita ada satu teknik yang menarik yang biasa kita praktekkan untuk demonstrasi. Nah, ini biasanya pemecahan benda keras atau kyupa yang kita sebut. Nah, nanti mungkin Mas Vincent bisa lihat spesialisasi teknik taekwondo itu seperti apa. Yuk kita saksikan bareng ya. Oke guys, seru nih, kita saksikan. Janji Taekwondo Indonesia. Kami Taekwondo Indonesia berjanji. Tugas adalah Nah, sahabat Ukyoku dimanapun Anda berada, kita sudah saksikan konten Taekwondo Nenggala Indonesia. Bagi rekan-rekan di rumah yang ingin mengikuti latihan Taekwondo, boleh datang langsung ke tempat ini. Atau apabila punya pertanyaan silahkan ketik di kolom komen, maka dari tim Nenggala Indonesia akan berusaha menjawab sesuai pertanyaan teman-teman. Dan ingat, jangan lakukan ini tanpa pengawasan pelatih yang berpengalaman dan profesional. Dan tetap support, dukung channel ini supaya kedepannya kami bisa membuat konten-konten yang lebih berkualitas dan bermutu untuk perkembangan seni bela diri di Indonesia. Jangan lupa like, komen, subscribe dan share ke semua media sosial teman-teman supaya kedepannya channel ini terus berkembang dan bisa lebih baik lagi. Oke guys,